nih Jisoo Blackpink. Dengan segala perawakannya yang selama ini kita tahu. Iya. Di tangan beliau berubah. Mana nggak ada bukti? No picture hoax. Coba kita cek dulu. Selamat pagi Mas Dada Subagja. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kalau kayak gini doang mah gue bisa. Mana hasil lukisannya yang mana? Itu buletan yang di belakang tuh. Buletan yang di belakang. No, buletan itu. Mas Dada, tunjukkan kemampuanmu. Yang mana Mas lukisannya? Kasih lihat ke Aryo Mas. Tuh Mana? yang di sebelah kiri tuh. Pak kanan ya, kanannya Mas Dada kali ya. Mana Mau Mas? dilihatkan gitu ya? Boleh, Ya, boleh kasih kita lihat. dong. Mana coba? Aduh ya Allah bagus tapi itu. Ih bagus. Deket-deketin lagi boleh nggak Mas Dada? Jadi Mas, kelihatan nih wajahnya. Itu dia megang monyet ya? Ya betul. Ya Allah gemes banget. Tuh lihat mukanya. Ya Allah. Kan? Mas. Ya Allah kok bagus Kebayang banget. nggak lo? Kok kayak hidup banget Mas? Enggak lah. Kebayang nggak lo? Ya Allah Mas bagus banget. Dan lo kebayang nggak? Itu katanya Jisoo Blackpink ya Mas ya? Betul. Tuh. Bisa imajinasinya Jisoo jadi begitu tuh lo bayangin. Kok bisa sampai membuat sebuah lukisan Jisoo megang saya Mas? Itu kan juga sebuah karya yang luar biasa. Iya. Udah sempat ketemu Aryo apa gimana Mas Dada sebelumnya nih mungkin ya? Lucu juga. Menggambar mulai ngelukis Jisoo ini ya Mbak ya? Iya. Sebetulnya memang saya kenal Blackpink itu, tahu Blackpink itu saya dari anak saya Mbak. Dia sangat kayaknya sampai joget-jogetnya diikutin gitu. Akhirnya dari situ. Terus saya, rasanya saya lebih perhatikan, akhirnya oke nih kalau misalnya bisa saya angkat gitu. Makanya jadilah lukisan tersebut gitu kan, ya Mas ya? Kan ada banyak nih Mas ya, maksudnya personilnya Blackpink. Sampai akhirnya Jisoo gitu. Ya memang tuh? Ada Rose, Jennie, terus Lisa gitu ya. Wih hafal loh dia loh. Hatam. Bling nih kayaknya Bling. Sebetulnya ini Mas, saya sebelum ini, karena barengan ya saya bikin itu dua karya. Yang satu itu judulnya Without Jisoo. Jadi hanya personilnya itu hanya bertiga. Nah itu karyanya sudah di negeri Cina. Udah dibeli sama orang Cina Mas? Iya. Sudah ada di Cina gitu ya. Nah itu yang tinggal itu ini Jisoo-nya. Jisoo-nya ini sebetulnya bukan judul. Ini judulnya Blackpink malah. Karena warnanya Blackpink. Mungkin ya orangnya gamblang gitu ya. Ya udah ini Blackpink gitu ya, udah memang Blackpink, dan memang itu sejak awal pun sudah saya konsepkan gitu. Jadi emang sengaja dibikinnya dengan warna. Iya dua. Iya. Tapi kedepannya memang saya mau mengangkat semua mungkin satu-satu atau dua-dua gitu yang terpisah, semua personil Blackpink ini. Nah Mas biasanya kalau para penggemar mereka tuh biasanya akan fanatik sekali kan. Iya. Kalau lukisan Jisoo ini apa nggak mau diadopsi tuh sama orang Cina yang kemarin udah beli 3 sekaligus itu Mas? Tambah lagi deh. Biasanya dia bakalan kayak gue pengen satu rangkaian nih dari pelukis yang sama. Biasanya gitu Mas. Itu kemarin pun saya kan tidak langsung ya, tapi saya melewati art gallery, agensi lah mungkin ya, apa ya namanya, art dealer gitu ya. Nah itu, jadi saya tidak begitu tahu juga. Gitu. Jadi dirimu nggak tahu juga pemiliknya kemudian siapa di negeri Cina sana ya Mas ya? Iya betul. Wah, mudah-mudahan nonton ya. Mau nanya juga nih, live sale di sini. Iya benar. Bisa juga sih. Kali aja bisa sekalian kita jual ya Mas ya di sini ya. Bisa hubungi kita yang ada di sini. Mas, tapi ini pas lagi mau ngelukis ini inspirasinya pada saat itu apa sih sampai akhirnya terjadilah nih lukisan Jisoo yang seperti ini konsepnya gitu. Lagi mikirin apa lagi ngeliatin apa gitu Mas? Nah itulah
salah satu dari bagaimana mencari inspirasi atau trik gitu ya, saya bisa dapat ide melukis saya ya dari situ. Saya terbuka dengan sesuatu, lepas tanpa batas gitu ya, mau baik atau buruk, toh nanti kita akan dibantu gitu loh oleh sejatinya kita gitu kan. Apa dan bagaimana yang harus bisa kita ambil gitu. Oh ya, sebelumnya mau disclaimer dulu ya Mbak ya. Kata-kata saya itu suka tumpang tindih. Nggak apa-apa, aman. Kalau seniman mah suka gitu. Mungkin kalau diedit itu akan kecapean lah editornya. Aman aja Mas. Kalau seniman soalnya gitu, betul. Saking mereka berimajinasinya tuh bebas seluas samudra gitu ibaratnya. Jadi kadang-kadang tuh memang luas banget kemana-mana gitu ya. Termasuk juga karya yang satu ini Mas. Sekarang buat aku pribadi cukup menarik. Menampilkan Jisoo dalam bentuk yang berbeda. Kan seperti yang kita tahu bahwa Jisoo punya kulit yang sangat cerah sekali gitu ya. Putih, bersih gitu kan. Kemudian dirimu menggambarkan Jisoo dengan sosok bentuk yang berbeda. Yang lain. Aku melihatnya tuh dengan kulit yang kemudian tan gitu ya. Iya betul. Dengan gelap ya. Yes, dengan tampilan juga yang kemudian ya ada seksinya, ada misteriusnya. Nah untuk yang satu ini Mas, apa penggemarnya Blackpink apa nggak pada protes tuh Mas? Tiba-tiba Jisoo-nya diginiin? Ada sih, ada yang ini yang bicara kenapa Jisoo yang sebegitu mulusnya jadi warnanya gelap kayak gitu itu. Tapi sebagian besar di antara mereka pun ya ada pembicaraan, oh itu seni katanya. Nah mungkin itu Mas, saya punya pandangan tersendiri dengan objek itu. Mungkin dalam hal ini bisa saya sedikit gitu ya, saya kasih taukan gitu. Kenapa kulitnya jadi gelap? Nah mungkin ini rasa kecintaan dari banyak orang-orang yang ada di garis khatulistiwa atau tropis itu pada umumnya kulit-kulitnya itu berwarna, bahkan mungkin Afrika gitu ya. Mungkin dalam artian berwarna itu karena putih pun tidak mungkin kulit seseorang itu putih gitu, mesti ada ini, cuma digolongkannya itu putih ataupun misalnya gelap, tidak gelap hitam banget gitu ya. Tapi itu memang berwarna lah gitu ya, ada warnanya sedikit pigmen-pigmennya itu. Nah di situ saya ingin mengungkapkan bagaimana rasa cinta orang-orang yang kulitnya berbeda sama Jisoo itu. Saya bisa mengungkapkan kecantikannya Jisoo itu dengan kulit yang memang berwarna mungkin. Tidak putih lagi gitu. Tapi sama sekali tidak ada hal-hal negatif yang disematkan dari warna itu. Iya, tidak ada niat untuk menjelekkan juga ya, karena kan itu enggak ada. Iya, karena sebenarnya warna kulit itu preferensi setiap orang kan. Ada yang suka misalnya yang kulitnya tan, ada yang sukanya kuning langsat, ada yang sukanya putih bersih, setiap orang berbeda-beda lah. Tapi lucu juga ya ngelihat Jisoo dalam bentukan seperti ini, mungkin kita juga nggak pernah kebayang. Nah sebagai yang ngefans banget nih sama Blackpink, anaknya Mas Dada ngelihat lukisan ini, saya juga pengen tahu pas dia lihat reaksi pertamanya gimana nih Mas? Wah ya pertamanya sih memang betul, wah ini betul-betul ini Jisoo ya Bang. Ya. Wah dia sangat-sangat senang gitu kan. Tapi setelahnya ya biasa saja sih karena memang prosesnya gitu kan. Pada prosesnya cuma di akhir itu bagaimana ini gambarnya. Wah suka saya Bang. Ya, itu aja sih karena memang anak saya setiap hari berinteraksi dengan lukisan gitu kan. Iya. Bukan saya proses berkarya saya. Karena kan biasanya gitu ya kalau misalnya kita orang terdekatnya tuh suka take it for granted. Ini kan bokap gue yang bikin, ya udah bagus aja. Itu. Iya kan? Udah hari-hari dia. Iya, tapi kalau misalnya disuruh kayak, mau dong gitu kayaknya, nggak usah lah orang punya bokap gue juga gitu. Kayaknya agak-agak semi-semi, cuman ya sampai dengan memuji aja gitu.
Padahal mungkin kalau orang di Cina mesti beli dulu gitu kan. Kalau dia tinggal pindahin nih gantung di kamar gue bisa nih sebenarnya ya. Apa nggak boleh juga sama bapaknya kalau aku ya? Jadi Pak Dada sih kayaknya nggak akan dikasih ke anaknya, mending dijual. Juga ya? Mendingan dapet cuan ya. Enggak lah. Untuk yang sekarang ini enggak gitu. Tapi suatu waktu mungkin pengen lah aku dibikinkan mungkin yang khusus untuk aku dari salah satu atau semuanya Blackpink, personil Blackpink gitu. Iya benar-benar. Bisa tuh ya. Mungkin begitu gitu. Dan pasti akan saya kasih sebagai orang tua ke anaknya. Keren banget. Bisa dia nih punya. Bener. Di pintu gitu, aduh. Mas Dada, tapi aku penasaran deh. Sebagai seorang seniman di Indonesia yang sering kali mendapatkan quote-unquote gitu ya. Banyak orang juga yang punya stigma bahwa seniman di Indonesia tuh sebenarnya nggak bisa hidup. Nah, kalau dari Mas Dada sendiri seperti apa menanggapinya? Apakah menurut Mas Dada, enggak kok sekarang Indonesia sudah mulai berubah gitu ya. Menghargai karya seni dan bahkan seorang seniman di Indonesia masih bisa hidup dengan layak. Ya, itu memang demikian adanya gitu ya. Tapi hanya sebetulnya persentasenya itu sangat sedikit. Tetap kebanyakan itu seniman di Indonesia. Itu ketidakstabilan ekonomi itu lekat dengan mereka. Itu faktanya itu begitu, yang saya tahu ya. Tentunya gitu. Nah akan kembali ke tantangan seniman-seniman orang-orang yang mau ngambil jalur kesenimanan. Ya disitulah tantangannya. Tantangan seniman itu tidak akan jauh daripada keluarga, idealisme, norma, atau mungkin hati nurani. Nah di situ. Mungkin kita bisa berjalan di tengahnya. Insya Allah bisa hidup gitu. Seperti saya sampai sekarang 30 tahun lebih mungkin saya melukis. Ya alhamdulillah anak punya 6. Istri tetap 1. Kirain nambah Kirain kan. Dan masih bisa tersenyum Mas. Bener. Iya bener-bener. Dibawa asik aja ya Kang ya. Iya betul sekali. Dari muka sih kayaknya emang gak stres ya. Kayaknya happy gitu. Mas Dada nih emang adem nih kayaknya hidupnya kenapa gak stres? nih. Kenapa tuh? Karena lukisannya dijualnya ke luar negeri. Jadi emang angkanya juga angka luar negeri ya. Iya, memang angkanya luar negeri cuman jarang. Belum kan? Belum sering Mas. Iya, biasa kan kalau seniman gitu ya, word of mouth gitu kan, dari mulut ke mulut. Jadi biasanya kalau ngelihat ada orang, wah gue suka nih, kemudian dia akan nyari satu seri yang sama gitu. Jangan lupa Detikers ya di sini, kalau juga tertarik sama lukisannya Mas Dada, coba langsung diinfoin ke kita, bisa langsung kita sambungin ke Mas Dada. Bener. Ya. Kita bukan calon nih bukan. Mungkin di Suwung. Nah itu, udah ada Suwung Galeri, betul. Instagram ada Instagram. Itu, Suwung Art Gallery, ada Instagramnya. Tuh. Bahkan tadi aku ngelihat dalam salah satu cuplikan videonya, ada nomornya juga di situ yang sudah tertera. Jadi kita bisa langsung kontak ke sana. Tuh, artwork available, Suwung Art Gallery. Tuh lumayan kan. Mas kalian lah kalau gitu diinfoin nih, barangkali ke depannya abis lukisan ini ada yang lagi dikerjain juga gitu, lukisan-lukisan lain. Oh ya ada ya. Sekarang mungkin sedang ada proyek saya dengan dengan Two Medicine Art Gallery Jakarta. Ya persiapan besok mungkin namanya Art Jakarta ya, Art Jakarta. Ya Art Jakarta. Ya. Dan saya kira ke depannya gitu ya, saya masih punya punya gagasan yang sudah cukup lama gitu. Mungkin sudah 20 tahunan gitu. Tentang sportivitas dalam perang. Perang dalam sportivitas. Oke. Dengan tema itu tuh Kang angkatnya ya. Insya Allah itu mungkin bisa unik. Iya itu menarik sih. Ke depannya. Tapi biasanya kalau perang dengan sportivitas tuh biasanya Kang, berarti bakal bikin gambarnya yang lebih masif dong, alias banyak orang di situ, banyak menampilkan senjata dan lain sebagainya. Mungkin bukan perang itu juga gitu ya, bukan perang yang senjata itu bukan gitu. Tapi justru soal sportivitasnya.
perang dalam sportivitas gitu loh. Wow. Ya lebih ke mungkin ya olahraga atau apa kayak gitu. Berarti itu perang dalam bentuk bukan ini ya, bukan harfiah ya? Ya karena saya juga terinspirasinya itu dulu tahun 2000-an lah, awal-awal 2000 di Piala Dunia itu, 2 kali Piala Dunia kalau nggak salah. Nah dari situ gitu. Saya waktu masih di Jakarta itu Mas. Belum ke Jogja itu. Kan lagi ada ini juga, Artjok, Kang. Nggak mau masukin ke Artjok. Betul. Artjok ya ada. Lagi. Saya enggak masuk ke. Oh, berarti nunggu yang ini ya, Art Jakarta aja ya. Oktober November kalau nggak salah ya Kang ya. Ya betul. Oke lah kalau gitu, biasanya aku setiap tahun datang Kang. Nanti aku akan ngelihat langsung lukisannya Kang Dadah. Nanti begitu aku lihat, aku fotoin, aku tag langsung ke Suwung Art Gallery-nya. Amin, dan mudah-mudahan salah satunya jenengan yang bisa menyimpan karya saya. Amin, mau banget. Jenengan berdua yang bisa menyimpan karya saya. Mau, saya mau, Kang Dadah mau. Kita nge-MC dulu kali, kita kumpulin uangnya, bener, kita kumpulin uangnya. Ya. Tapi bener, buat aku pribadi ya, kayaknya di zaman sekarang itu kayak generasi Z itu udah mulai beralih, Dav. Gimana? Mereka tuh udah bukan lagi memamerkan kayak handphonenya, mobilnya, nggak ke situ. Tapi mereka tuh belinya ke karya-karya seni. Jadi ibaratnya tuh mau memamerkan kekayaan tuh dalam bentuk yang berbeda, yang tahu-tahu aja. Mereka nggak lagi pakai barang branded yang gede banget, yang harga tasnya ratusan juta, enggak. Tapi mereka di rumahnya tiba-tiba ada satu lukisan yang harganya tuh mahal, tapi cantik dan bisa dinikmatin. Dan ada kepuasan tersendiri ketika mereka ngeliat lukisannya. Itu yang berbeda dari Gen Z zaman sekarang. Betul Mas. Berubah trennya sih. Iya beda. Ya kolektor-kolektor sekarang itu bukan orang-orang yang seumuran saya atau lebih. Sekarang itu yang muda-muda, seumuran panjenengan. Betul, Kang. Jujur aku juga lagi ngoleksi karya seni di rumah. Jadi emang majang-majang karya seni ya. Ngeri kalau ke rumahnya, ngeri. Belum ada Kang, sekarang mah lagi nabung dulu. Karya seninya tembus pandang Kang. Bener. Karya seninya tuh alias belum kelihatan. Cuman untuk orang-orang yang beriman. Begitu ngeliat tuh, wah ini bagus banget. Tembok putih ini penuh karya akan makna gitu kayaknya. Retakan-retakan ini gitu Retakan-retakan rambut ini memang menyerupai karya seni. Menyerupai tagihan renovasi. Bener, yang berharga jutaan rupiah, aku pusing. Di situ seninya Kang. Ya nantilah kita ketemu ya, mudah-mudahan ketemu langsung di Art Jakarta. Amin. Ketemu sama Kang juga, ketemu sama karya-karyanya Kang. Sukses terus ya. Ya kalaupun enggak. Terima kasih banyak sama-sama Mbak. Kalaupun enggak silakan datang langsung ke Suwung Art Gallery. Silakan dicek aja di Instagramnya. Suwung ya, SUWUNG. Suwung Art Gallery. Ya. Itu dia. Kang Dadah Suwaja, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan kita berjodoh buat bertemu ya Kang ya. Assalamualaikum. Bangga, waalaikumsalam Kang Dipayun.